Beli papan di warung Bu Atu, pulangnya lihat penjual teri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Stiati, Kepala Sekolah Dasar Negeri 18 Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 menetapkan bahwa pembelajaran mendalam dijadikan pendekatan pembelajaran yang harus diimplementasikan mulai tahun ajaran 2025-2026 di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, pada tahun ajaran ini pembelajaran di SD Negeri 18 Sungai Kakap sudah mulai mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Pendekatan pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Kerangka kerja pembelajaran mendalam terdiri atas 4 komponen, yaitu 8 dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi, dan kerangka pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, saya dituntut untuk dapat mewujudkan implementasi pembelajaran mendalam di sekolah. Saya harus bisa menjadi pemimpin transformatif yang mampu menggerakkan perubahan positif dan mampu memahami kondisi yang ada agar dapat memberdayakan potensi yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran mendalam di sekolah. Izinkan saya berbagi praktik baik mengenai pengimplementasian pembelajaran mendalam di SD Negeri 18 Sungai Kakap dengan judul Penerapan Inquiry Kolaboratif dengan bantuan aplikasi penilaian rancangan pembelajaran mendalam untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat rencana pembelajaran mendalam. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus membuat rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang dibuat guru harus mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Rencana pembelajaran ini digunakan sebagai acuan untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis rencana pembelajaran mendalam yang sudah dibuat guru sebelumnya, didapat data bahwa sebagian besar guru belum mampu membuat rencana pembelajaran mendalam. Hal ini dilihat dari kesesuaian antara prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran mendalam dengan rencana pembelajaran mendalam yang dibuat guru. Ada satu komponen pendekatan pembelajaran yang sudah sesuai dan sudah diintegrasikan dalam rencana pembelajaran mendalam, yaitu komponen 8 dimensi profil lulusan. Oleh karena itu, untuk dimensi ini dianggap guru sudah memahami dan mampu mengintegrasikannya dalam rencana pembelajaran mendalam. Untuk mengetahui penyebab hal yang menjadi masalah, maka dilakukan diskusi bersama guru. Hasil diskusi tersebut didapat bahwa masih ada kebingungan guru dalam menentukan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Dan guru masih belum memahami cara menilai rencana pembelajaran mendalam yang dibuatnya. Berdasarkan situasi tersebut, tantangan yang dihadapi yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat rencana pembelajaran mendalam, proses pembuatan rencana pembelajaran yang masih bersifat individual sehingga kurang memanfaatkan kolaborasi dan refleksi bersama, serta bagaimana cara menilai rencana pembelajaran mendalam yang sudah memasukkan prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran mendalam. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang tepat agar kemampuan guru dalam membuat rencana pembelajaran mendalam meningkat. Satu di antara strategi yang cocok dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi adalah dengan pendekatan inquiry kolaboratif.
Pelaksanaan inquiry kolaboratif ini dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian rancangan pembelajaran yang berguna untuk menilai kesesuaian dan keberadaan prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran mendalam pada rencana pembelajaran mendalam yang dibuat guru. Tahapan kegiatan inquiry kolaboratif yang sudah dilakukan guru adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi. Pada tahap ini, guru dalam kelompok kecil melakukan kegiatan identifikasi aktivitas apa saja dalam rencana pembelajaran mendalam yang sudah sesuai dan yang belum sesuai. Identifikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi penilaian rancangan pembelajaran mendalam. Rancangan. Tahap ini kegiatan yang dilakukan guru dalam kelompok adalah menyusun rancangan pembelajaran mendalam berdasarkan hasil identifikasi pada tahap sebelumnya. 3. Pelaksanaan. Untuk tahap ini, guru membuat rencana pembelajaran mendalam berdasarkan hasil identifikasi dan perancangan yang sudah dibuat. 4. Pengukuran, refleksi, dan perubahan. Pada tahap ini, guru menggunakan aplikasi penilaian rancangan pembelajaran mendalam untuk mengukur apakah rencana pembelajaran mendalam yang dibuatnya pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dan ada masukan prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Kemudian, membuat refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi, dibuatlah rencana tindak lanjut untuk perubahan perbaikan pelaksanaan pada tahap berikutnya. Hasil dari penerapan inquiry kolaboratif, guru dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mengkaji, mendiskusikan, dan memperbaiki rencana pembelajaran mendalam, sehingga tercipta kolaborasi dan refleksi bersama. Dan dengan pemanfaatan teknologi berupa aplikasi penilaian rancangan pembelajaran mendalam, dapat berguna untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi evaluasi rencana pembelajaran mendalam. Dapat disimpulkan bahwa penerapan inquiry kolaboratif dengan bantuan aplikasi penilaian rencana pembelajaran mendalam dapat meningkatkan kemampuan guru dalam membuat rencana pembelajaran mendalam. Dampak dari meningkatnya kemampuan guru dalam membuat rencana pembelajaran mendalam yaitu pembelajaran menjadi lebih berpusat pada murid, mendalam, bermakna, menyenangkan, dan kontekstual. Kemampuan berpikir kritis, keterlibatan aktif murid, kolaboratif, komunikatif, murid meningkat, sehingga motivasi belajar murid juga meningkat. Terbentuknya karakter positif murid yang sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulastri SPD dari SD Negeri 18 Sungai Kakap. Dengan kegiatan inquiry kolaboratif dan menggunakan aplikasi penilaian rancangan pembelajaran mendalam, saya mampu membuat rencana pembelajaran mendalam, sehingga murid-murid saya bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan menyenangkan. Saya Fitri Wulandari, guru kelas 5A SDN Negeri 18 Sungai Kakap, awalnya menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam pada rencana pembelajaran masih bingung dan belum paham aktivitas yang bagaimana yang sesuai dengan prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran mendalam. Setelah melaksanakan diskusi, belajar, berbagi secara kolaborasi dengan teman guru, dan juga adanya aplikasi penilaian rancangan pembelajaran, maka saya menjadi paham dan kemampuan saya meningkat dalam membuat rencana pembelajaran mendalam. Terima kasih sudah menyimak praktik baik saya. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi semua kepala sekolah dan guru-guru hebat di Indonesia.